Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter Tinambunan. Khotbah minggu ini pada tanggal 1 September 2024. Pada hari yang ke-245. Diambil dari kitab Ulangan pasal yang 4 1 sampai 2. Kemudian dilanjut dengan 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang ke-6. Lakukanlah ini dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perikop ini, yaitu Musa mendorong Israel supaya taat. Nah, sebagaimana biasanya bahwa hari ini adalah awal daripada bulan Desember, ya. Nah, di mana dalam bulan Desember, bulan September diambil topik jadilah pelaku firman. Diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Jadilah pelaku firman. Inilah yang topik kita pada bulan September yang akan kita sampaikan setiap renungan pagi.
Nah, di sini mendengar, berbicara, dan menjalankan Musa bertujuan ya kepada Israel agar dapat hidup dalam berkat. Kemudian adanya perlindungan Allah. Ditekankan tadi dengan taat kepada Tuhan adalah sebagai kunci untuk memperoleh berkat dan keselamatan di tanah yang dijanjikan. Jadi ada ketaatan, dan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dengan taat kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Dan taat kepada Tuhan adalah kunci sebagai untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita memperoleh berkat, ya harus taat sama Tuhan. Nah, di sini diminta adanya konsistensi dan komitmen untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes ya, pasal 6 ayat 35, Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup. Datanglah kepadaku, tidak akan lapar. Percaya kepadaku, tidak akan haus." Nah, jadi di sini taat dan percaya kepada hukum Tuhan. Yesus mengatakan tidak akan lapar dan tidak akan kehausan. Artinya yang haus di sini apa? Rohani kita, ya. Rohani yang ditolong, tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Nah, tadi kalau kita lihat tadi seperti ya di ayat 9 ya, agar mereka tidak melupakan perbuatan Tuhan yang besar. Ini merupakan suatu himbauan dari Tuhan bahwa mereka tidak melupakan perbuatan yang besar, di mana pernyataan ini sangat penting untuk membangun iman dan ketahanan spiritualitas di kalangan ya, umat Israel, agar mereka tetap setia pada Tuhan sepanjang masa. Ya. Nah, kita lihat kesetiaan kepada Tuhan. Siapa yang sangat setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya? Contoh seperti Daud, ya. Dan paling awal adalah Nuh, manusia yang sangat dipercaya oleh Tuhan dan dia setia kepada Tuhan. Apa perbuatan besar terhadap Nuh? Ya, dia disuruh membuat bahtera di atas bukit, sehingga air bah datang, dia selamat. Inilah suatu perbuatan besar, katanya tadi, bahwa harus kita mengingat, jangan melupakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu termasuk salah satu perbuatan besar. Nuh percaya apa diperintahkan Tuhan, dilakukan. Pada kenyataannya hanya Nuh yang selamat dari manusia beribu-ribu di dunia ini dengan kedatangan air bah, ya. Hanya karena kesetiaan
kepada Tuhan. Nah, kemudian Musa dalam membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tapi kesetiaannya kepada Tuhan boleh dikatakan sangat-sangat baik. Setiap dihadapi permasalahan, Tuhan ikut campur tangan sepanjang Musa memohon kepada Tuhan. Contoh waktu di Laut Tengah, di Laut Merah, bahwa Tuhan menolong bangsa Israel yang dikejar oleh Raja Firaun. Sudah kepepet nih. Bagaimana caranya? Dia mau menyeberangi lautan, baru bisa menuju tempat yang akan dituju. Akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Musa, ambil tongkatmu Musa dan bentangkan di atas laut. Sehingga begitu dibentangkan Musa, laut terbelah dan dasar laut menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk sampai menyeberang ke sebelah. Ini suatu perbuatan yang besar. Jadi dengan demikian, perbuatan besar pertama tadi adalah bahtera, yang Nuh membuatnya di gunung sehingga menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan kemudian Musa dipilih oleh Allah berangkat dari Mesir. Dituntun adanya kesetiaan daripada semua orang yang menjadi umat Allah. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kita lihat kesetiaan itu dibuktikan oleh Nuh, dan juga Daud juga sangat setia kepada Tuhan, sehingga dia diberkati menjadi raja, dan bahkan dari keturunannya lah raja dari segala raja, yaitu Yesus. Nah, sekarang kita melihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 1-9. Apa tujuan Musa dalam mengatakan bahwa Musa mendorong Israel supaya taat? Tujuan Musa agar bangsa Israel dapat hidup dalam berkat dan perlindungan Allah. Dengan taat kepada Tuhan dianggap sebagai kunci untuk memperoleh berkat dan keselamatan di tanah perjanjian. Jadi taat dan setia adalah sebagai kunci untuk memperoleh berkat di tanah perjanjian. Nah, kemudian dalam ayat 1 dan 2 pasal 4, Musa mengingatkan Israel agar mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan yang diberikan, hukum-hukumnya, serta tidak menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan. Jadi harus apa yang disampaikan oleh Tuhan waktu Musa menerima firman Tuhan atau hukum Tuhan di Gunung Sinai tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itulah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dan sebagai peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah, serta tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam ayat 6 mereka diingatkan bahwa
keberhasilan dan kebijaksanaan mereka, ya, di mata bangsa-bangsa lain bergantung pada ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi menekankan di dalam pasal 4 ayat 6, mereka diingatkan bahwa keberhasilan dan kebijaksanaan mereka di mata bangsa-bangsa lain bergantung pada ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Jadi bagaimana supaya mereka terpandang kepada bangsa-bangsa lain, ya, bisa merupakan terhormat, tergantung ketaatan mereka kepada Tuhan, ya. Jadi mereka mematuhi dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah penjelasan daripada ayat yang ke-6. Nah, kemudian Musa menekankan pentingnya, ya, mengajarkan generasi berikutnya, ya, tentang, ya, pengalaman mereka di masa lalu dan kebaikan Tuhan. Jadi pengalaman masa lalu, kebaikan Tuhan itu perlu disampaikan dari generasi ke generasi, supaya ketaatan itu menjadi yang paling utama sebagai kunci daripada keberhasilan menerima berkat tadi kata. Nah, seperti ayat yang ke-9, ya, dikatakan agar mereka tidak melupakan perbuatan yang besar, ya. Apa itu perbuatan Tuhan yang besar? Tadi kita lihat contoh seperti Nabi Nuh, ya. Itu merupakan perbuatan yang paling besar, menghukum seluruh manusia dan hanya satu orang yang hidup berikut anak-anaknya, yaitu Nabi Nuh, ya. Nah, kemudian pengajaran ini sangat penting untuk membangun, ya, iman dan ketahanan spiritual di kalangan umat Israel. Jadi pengajaran tidak melupakan perbuatan Tuhan yang besar adalah untuk, ya, pengajaran yang sangat penting untuk membangun iman dan ketahanan spiritual di kalangan umat Israel, agar mereka tetap setia pada Tuhan sepanjang zaman, ya. Mereka setia kepada Tuhan. Nah, dalam topik bulan September, jadilah pelaku firman, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi tadi sudah dikatakan, ya, agar mereka tidak melupakan perbuatan Tuhan yang besar. Sehingga pengajaran ini sangat penting untuk membangun iman dan ketahanan spiritual di kalangan umat Israel. Setia pada Tuhan sepanjang generasi atau sepanjang zaman, ya. Nah, jadilah pelaku firman, dan itu harus juga diwariskan kepada cucu-cucunya kita, dan harus estafet pengajaran dan kesetiaan kepada Tuhan harus diajarkan secara estafet kepada cucu-cucu dan cicit sampai ke bawah. Nah, dengan demikian, ya, dengan taat kepada Tuhan adalah sebagai kunci untuk memperoleh berkat dan
keselamatan di tanah perjanjian. Jadi untuk mendapatkan berkat ya dan keselamatan di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, kuncinya adalah taat kepada Tuhan. Nah, taat dan percaya ini ya dijabarkan dalam perjanjian baru pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup." Ya. Dan percaya kepadaku tidak akan lapar. Setia kepadaku tidak akan kehausan. Jadi ini dikatakan dalam Injil Yohanes ya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Datanglah kepadaku, tidak akan lapar. Percaya kepadaku, tidak akan haus lagi." Kenapa sampai kesetiaan dan kepercayaan itu digambarkan sebagai menjaga kelaparan dan kehausan? Karena kelaparan dan makan dan minum adalah merupakan sumber primer kepada manusia. Tanpa ada sumber primer ya, makan dan minum, saya kira manusia tidak bisa akan bertahan hidup. Itulah maka dinyatakan oleh Yesus, "Akulah roti hidup. Ya. Datang kepadaku tidak akan lapar. Percaya kepadaku tidak akan haus." Haus dan lapar ini adalah digambarkan kepada rohani kita. Jadi kalau rohani kita sudah tidak haus dan tidak lapar, tentu itu sudah berada pada ya keselamatan kekal dan sejati. Nah, kemudian prakhotbah diambil dari Matius ya, pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 9. Apakah makna pasal 15 ayat 1 sampai 9 tentang adat istiadat nenek moyang? Yesus menekankan pentingnya ketaatan pada Allah ya, di atas daripada adat istiadat nenek moyang. Jadi jangan sampai kita ya melupakan Allah hanya karena adat istiadat nenek moyang. Jangan sampai melupakan Allah. Atau kita menyadakan suatu hukum Tuhan ya untuk mengikuti adat istiadat ya, sehingga hukum Tuhan yang utama itu bisa terlupakan ya, atau hukum Tuhan yang kedua ya juga bisa dilupakan. Nah, seperti contoh ini ya, ada pengajaran ya, tradisi ya, bertentangan dengan perintah Allah ya. Jadi perintah utama dari Allah harus menghormati orang tua. Nah, dalam pengajaran ini kita diajak untuk merenungkan hati ya dan motivasi kita dalam beribadah, serta agar tradisi ya yang kita pegang tidak menggeser atau merendahkan firman dan perintah Allah, yang perintah Tuhan di paling utama ya,
Jadi yang paling utama itu pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu ya, dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dan dari segenap kekuatanmu. Nah kemudian ya, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kemudian ada perintah yang utama, hormatilah orang tuamu bila engkau menjadi panjang umur di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Hormati orang tua. Namun Yesus menegur kaum Farisi karena ada istilah ya, kalau tadinya persembahan itu diserahkan kepada orang tua, tapi dialihkan persembahan itu kepada Tuhan, seolah-olah dia melupakan orang tua. Disinilah dikatakan jangan sampai tradisi ya merubah firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi menganggap tidak perlu lagi menghormati orang tua apabila kita sudah mempersembahkan ya kepada Tuhan seperti korban bakaran atau persembahan untuk Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Jadi hukum Tuhan yang hormat kepada dikatakan kepada orang tua ini juga harus dijalankan. Jadi tidak bisa melangkahi. Nah, inilah maksudnya ya. Jadi dalam perikop ini ya, firman Tuhan ya dibuat paling utama, artinya diutamakan ya. Jadi dalam pengajaran ini kita diajak untuk merenungkan hati dan ya motivasi kita dalam beribadah. Jadi merenungkan hati dan motivasi dalam beribadah, serta ya agar tradisi kita dalam beribadah ya yang kita pegang tidak menggeser ya atau merendahkan firman dan perintah Allah. Perintah Tuhan ya dibuat paling utama. Jadi perintah Tuhan itulah yang bisa mengkeep semua tradisi-tradisi daripada manusia di dunia ini. Nah, kemudian dalam Matius 10 ayat 3 ya dikatakan, jawab Yesus, mengapa kamu ya menggeser atau melanggar sabat Allah karena ada istiadat nenek moyangmu? Jadi mengapa kalian melanggar perintah Allah hanya karena mau mengikuti adat istiadat nenek moyangmu? Jadi melanggar perintah Allah, mengikuti adat istiadat nenek moyang. Nah seperti tadi ya, harusnya diserahkan kepada orang tua, tapi itu dipersembahkan kepada Tuhan sehingga dia tidak mentaati perintah Tuhan. Nah inilah kadang-kadang ya peraturan-peraturan tradisi itu jangan sampai menghilangkan perintah Tuhan, harus sinkron. Nah kemudian dikatakan di sini bahwa percuma menyembah Allah ya bila, nah ini ada dikatakan bila ya bahwa kita tidak sungguh-sungguh ya atau menduakan Allah. Kita menyembah Allah dan kita juga menyembah berhala. Dari sini dikatakan percuma. Ya.
harus fokus dan tidak melanggar perintah Allah. Jadi dalam prakhotbah ini adalah merupakan pendukung daripada khotbah minggu ini. Musa mendorong umat Israel untuk taat. Nah, kemudian ketaatan itu juga dijabarkan di sini. Jangan sampai menggeser perintah Allah hanya karena kebiasaan tradisi daripada umat Israel. Inilah pesan moral daripada khotbah minggu ini. Di satu pihak harus taat dan mematuhi perintah Tuhan. Bahkan tadi dikatakan, kalau kita taat kepada Yesus, tidak akan kelaparan. Dan percaya kepada Yesus, tidak akan kehausan. Artinya ada jaminan dengan adanya konsistensi kita percaya dan taat. Kita tidak akan kehausan. Ini menggambarkan artinya kita akan menjadi hidup kekal dan sejati, ya. Sebab kalau kita masih haus, ya, berarti kita masih dipengaruhi ketidakpastian. Tapi kalau kita sudah tidak haus lagi karena taat kepada Tuhan dan percaya, ini menjamin kehidupan selama-lamanya. Selama kita tidak haus, tidak akan lapar lagi, ini sudah menjamin kehidupan yang kekal dan sejati. Kemudian dalam firman hari ini, ya, dalam prakhotbah, dalam konteks pasal 15 ayat 1 sampai 9 itu, Yesus menegur para pemimpin agama, ya, yang menjadikan tradisi sebagai alasan untuk mengabaikan perintah Tuhan yang harus dipatuhi. Nah, jadi dalam konteks ini, ya, mengabaikan perintah utama, ya, menghormati orang tua hanya karena melakukan tradisi adat istiadat, ya, yang dipelihara selama ini. Jadi artinya jangan sampai hukum yang utama dari Allah terabaikan oleh karena adat istiadat. Nah, kemudian apa sasaran daripada ayat hari ini? Sasaran daripada khotbah minggu ini bahwa ini mengajak kita untuk merefleksikan apakah adat istiadat yang kita pelihara selama ini, ya, sejalan dengan kehendak Allah, dan apakah kita, ya, mengutamakan perintah atau firman Allah. Inilah yang menjadi renungan kita. Artinya, jangan sampai adat istiadat yang ada pada hidup kita bisa mengabaikan firman Tuhan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai. Harus sinkron, ya. Adat istiadat itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna daripada khotbah minggu ini. Kita melakukan secara komitmen dan konsekuen untuk taat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Itulah sebagai kunci untuk menerima berkat di tanah perjanjian yang ditempati oleh bangsa Israel atau yang kita tempati ini. Dan ini berhubungan dengan hidup kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari?
apakah kita masih taat? Apakah kita percaya? Kalau kita taat dan percaya berarti kita masih berhikmat, ya. Karena hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan Allah. Nah, jadi sasaran kita pada hari ini adalah jangan sampai tradisi-tradisi yang dimiliki atau yang kita lakukan menghambat untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa mencerahkan iman kita dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Yes, bye. Thank you for watching.